Selamat datang di channelnya Muhammad Ali Mahfud. Jadi pada kesempatan kali ini aku bakalan panen jambu madu deli hijau. Tapi sebelum itu kalian bisa cari videoku di YouTube. Terus kemudian kalian cari aja namanya Muhammad Ali Mahfud. Nah di situ namaku bakalan muncul paling atas ya. Kalian bisa klik subscribe atau mungkin mau share video ini juga boleh. Jadi pada sore hari ini aku bakalan panen ya, meskipun tidak ada suara di sana. Nanti suaranya bakalan aku ganti pakai suara lain, jadi beatnya nggak bakalan sama, tapi yang jelas ayo panen. Pada video ini aku bakalan panen jambu air madu deli hijau. Nah itu adalah penampakan jambunya, kondisinya mulus semua. Setelah aku buka itu tidak ada yang namanya ulat di dalamnya, karena aku sudah melakukan pembungkusan sejak dini. Sambil kalian nonton aku panen, jadi aku bakal menceritain gimana sih asal mula jambu air madu deli hijau ini. Jadi jambu air madu deli hijau ini ditemukan oleh Bapak Sunardi yang berasal dari Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Dan bibit ini juga sudah didaftarkan di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura. Bibit milik Pak Sunardi ini sudah terdaftar sebagai pohon induk tunggal dengan jenis varietas deli hijau, atau kita lebih mengenalnya dengan nama jambu air madu deli hijau. Jambu air madu deli hijau ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya masa berbuah lebih cepat, daya hasil 200 sampai 360 buah per pohon, kurang lebih umurnya 2,5 tahun. Berat rata-rata per buah 150 hingga 200 gram. Nah, rasanya sendiri itu rasanya manis, kemudian berair. Nah, kadar gulanya itu mencapai 12,4 Brix. Ya, Brix itu untuk satuan atau tingkat pengukuran kemanisan buah. Dan lagi, jambu air madu deli hijau ini mampu berbuah sepanjang tahun, artinya tidak kenal musim. Ini jambuku sekarang sedang berbunga kembali. Karena aku ini ngedit videonya cukup lama, jadi jarak antara panen dengan video yang diupload itu cukup lama, kurang lebih sekitar 2 minggu. Dan sekarang sudah aku pindah ke pot yang lebih besar, kemudian sudah siap-siap untuk memunculkan bunga kembali. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk harga buah nih ya, harga buah jambu air madu deli hijau itu masih cukup mahal ya, mulai dari 25.000 hingga 50.000. Kalau di tempatnya Pak Saiful Anwar itu paling top pengembangan jambu air madu deli hijaunya bisa sampai 50.000 per kilo. Nah, untuk ketahanan penyimpanan buahnya bisa 5 sampai 7 hari dalam suhu ruang 27 derajat sampai 30 derajat Celcius. Perlu teman-teman ketahui, untuk bibit jambu air madu deli hijau sejak ditanam di dalam pot atau ditanam di dalam tanah, maka memerlukan waktu kurang lebih 8 bulan hingga 1 tahun untuk mulai berbuah. Tentunya dengan perawatan yang maksimal, misalkan ada pemangkasan, ada penyiraman rutin setiap hari, penggunaan pupuk yang seimbang. Nah, kalian harus tahu hal tersebut agar jambu kalian dapat berbuah. Ini adalah panen yang kedua kalinya. Dan untuk panen yang pertama itu terjadi ketika tanaman ini masih ada di dalam polybag. Waktu itu buahnya kurang lebih ada 6. Dan rasanya itu betul-betul manis. Dan untuk buah yang kedua ini, buahnya kurang lebih ada 15-an dan lebih gede daripada
buah sebelumnya. Dalam satu pohon kita tidak bisa memanen semuanya. Kita harus tahu ciri-ciri bagaimana buah yang sudah bisa dipetik. Nah, kalau misalkan dalam satu tangkai itu masih ada yang belum matang, maka kita tidak boleh memetiknya. Jambu air yang ditanam di dalam pot atau lebih dikenal dengan istilah tabulam pot, kita tidak perlu membuat pohonnya tinggi. Kita bikin pendek aja asal bisa berbuah secara rutin. Nah, kenapa kok pohon tanaman itu harus pendek? Satu, karena perawatannya akan lebih mudah. Contoh nih, ketika muncul bunga, kemudian bulunya lepas, nanti kita akan mudah untuk melakukan pembungkusan. Untuk melakukan penyemprotan hama juga akan lebih mudah. Pemangkasan cabang akan lebih mudah. Bayangkan jika tinggi pohonnya lebih dari 3 meter, tentu kita membutuhkan alat bantu untuk melakukan pemangkasan, untuk melakukan penyemprotan, bahkan untuk melakukan yang namanya pembungkusan buah. Nah, jadi itu alasan kenapa tanaman buah di dalam pot itu tanamannya harus dibikin pendek. Ini adalah hasil jambu yang aku panen dan aku pastikan di dalamnya betul-betul mulus, tidak ada yang namanya ulat. Karena seperti yang aku bilang, aku sudah melakukan yang namanya pembungkusan sejak bulu hidungnya itu lepas. Nah, jadi benar-benar mulus itu ya. Dan ini buahnya juga besar-besar karena aku juga melakukan penyortiran buah. Apa sih penyortiran buah? Penyortiran buah itu artinya pembuangan salah satu buah yang muncul pada tangkai. Jadi misalkan dalam satu tangkai itu muncul 10 buah, maka kita jadikan 5 buah saja dalam satu tangkai. Kenapa kita harus melakukan itu? Agar buahnya bisa maksimal, besarnya juga oke, dan rasanya juga manis. Ini aku udah ngambil satu, bakalan aku coba. Ini mulus ya, nggak ada ulatnya karena udah dibungkus setelah bulu-bulu hidungnya rontok. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Manis banget. Sumpah rasanya manis banget. Bagi kalian yang ingin mendapatkan bibitnya, segera pesan. Caranya gimana? Gampang banget. Klik link yang ada di deskripsi video ini. Kemudian pilih WA atau Shopee. Kalian dapat memesannya juga di Shopee. Dan aku jamin bibitnya bakalan bibit yang terbaik. Setelah selesai panen, jambu air ini aku bungkus kembali karena itu masih belum matang. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Setelah ini dibungkus, buah ini habis satu-satu dan sampai akhirnya tidak bersisa. Karena teman-teman rupanya juga suka dengan jambu air ini. Sambil nonton ini kalian juga bisa klik subscribe atau kalian boleh nge-share video ini atau memberikan komentar yang positif juga diperbolehkan. Aku tunggu ya. Sekali lagi aku ingatkan, untuk informasi dan pemesanan silahkan klik link di deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.